Kepada Al-Ustadz Alam Maulana Ibrahim, waktu dan kesempatan dengan segala hormat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faqala al-musannif as-sanatul 'ashiratu minal hijrati bu'usal Yaman. As-sanatul 'ashiratu minal hijrati bu'usal Yaman. Utawi iki ku sejarahe taun kang kaping 10 minal hijrati kang tetep saking hijrah bu'usul Yamani, yaiku pira-pira utusan marang tanah Yaman, negeri Yaman. Bisanatil asyirati, ing dalam tahun kang kaping 10 arasala ngutus sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib ing Sayyidina Ali karramallahu wajhah ila qabilatin marang qabilah min ahlil Yaman yang tetap saking penduduk Yaman. Di tahun ke-10 Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi negeri Syam di Yaman. Wa qala lahu, lan dawuh sapa Rasul lahu marang Ali, sir hatta tanzila bisa hatihi. Budal mlaku sira tanzila bisa hatihi. Sehingga mampir sira ing bumi kabilah Midhaj. Ada satu daerah namanya Midhaj di Yaman. Fat'uhum, mangka ngajak sira hum ing kabilah ila qauli la ilaha illallah, marang ucap la ilaha illallah. Disuruh untuk mengajarkan kalimat tauhid supaya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qalu, mangka lamun ngucap sapa qabilah na'am ya famurhum bis sholati, mongko merintahna sira hum ing qabilah bis sholati kelawan salat. Kalau seandainya mereka itu beriman ketika Sayyidina Ali mengatakan la ilaha illallah, lalu mereka bilang iya, na'am, mereka mengatakan la ilaha illallah juga. Famurhum bis sholati, maka perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Wala tabghi, lan aja nyupri sapa sira minhum saking qabilah ghairu dzalika ing sakliyane mengkonon-konon sholat. Tidak boleh menyuruh apapun kecuali sholat. Sudah ya sudah, sholat saja, ora usah liya-liyane. Itu cara nubuah Nabi menyampaikan syariat agama. Pertama kali yang disuruh sholat ya sudah, sebelum melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemarin sempat saya singgung juga di sini bahwa ada orang yang masih suka mabuk, tapi Nabi ya wis yang penting sholat. Tapi masih sering mabuk, enggak, yes, pokoknya sholat saja. Sampai sahabat-sahabat itu bertanya, apakah Rasul itu pro dengan permabukan? Ternyata bukan itu. Ya sudah, pokoknya sholat saja dulu, nanti inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ketika sholatnya sudah baik, dengan sendirinya perbuatan keji dan mungkar itu akan dihindari. Maka artinya bahwa kebaikan-kebaikan yang lain pun akan mengikuti. Wala tuqatilhum, lan aja mateni merangi sira hum ing qabilah hatta yuqatiluna, sehingga merangi sapa qabilah ka ing sira. Dan jangan pernah ngejak ribut kecuali mereka bikin resek. Ya.
Dalilnya ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya. Sudah pokoknya sholat saja dulu, nanti zakat, puasa, perbuatan yang lain-lain itu nanti ngikut lah. Yang penting sholat dulu. Falamma wasala aliyun ilaihim ta'ahum ilal Islam, mangko ing dalam nalikane tumuka sapa Sayyidina Ali karramallahu ilaihim marang qabila ta'ahum, mangko ngaca sapa Ali hum ing qabila ilal Islami marang mlebu Islam, fa'am tanau mangko podo numo sapa qabilah waramawu lan podo balangi sapa qabilah al muslimuna ing pira-pira wong Islam bin nabri kelawan krikil. Ternyata setelah sampai di sana tidak menjumpai sesuatu yang dibayangkan, malah mereka menolak, mohon dilempari batu, kerikil, panah, segala macam. Faham malah mangka nyerbu alaihi mengatasi kabilah sapa al-muslimuna pira-pira Islam hatta hazamuhum, sehingga melayu akeh sapa muslimuna hum ing kabilah dengan sangat terpaksa karena pesan Nabi ojo merangi sak durunge diperangi. Tapi kalau diperangi dilawan. Ojo menang. Akhirnya karena mereka menyambut dengan sambutan yang tidak baik, tidak enak, batu, kerikil, panah, dan lain sebagainya, akhirnya orang-orang Islam itu melawan mereka. Diserang. Ternyata mereka itu melari tunggang langgang, melarikan diri kalah. Famana mangka nyegah sapa Ali kita lukum ing merangi qabila summa lahiqakum, mangka kari-kari nemu sapa Ali hum ing qabila wa ta'akum lan ngaca sapa Ali ilal islami marang Islam. Fa ajabu mangka padha nyembadani sapa qabila wa qalu lan ngucap sapa qabila nahnu alaman wara'ana min qaumina. Utawi kita iku tergantung ing atase wong kang tetep ing dalem burine kita. Kaumina hale tetep saking kaum kita. Wa hadhihi lan utawi iki iku sedekah tuna. Pira-pira sedekah kita. Zakat. Memberikan upeti lah ya kalau zaman dulu perang itu. Tapi zaman Rasul sudah ikutnya itu sok zakat. Kalau zaman dulu Fakhud minhu mangka ngala sira minha saking sadaqatuna haqqallahi ing haqqi Allah. Fa fa'ala mangka gawe sapa Ali summa raja mangka kari-kari bali sapa Ali ila Rasul marang Rasul. Bahwa jadahu mangka nemu sapa Ali hu ing Rasul bi Makkah ing tanah Mekah fi hajjil wada ing dalam lakoni haji wada, haji terakhir yang dilakukan oleh baginda Rasul mendekati kapundhute Nabi. Karena apa kebijakan Sayyidina Ali langsung menyetop, jangan dikejar, sudah biarkan saja. Lalu sebagian di antara yang tersisa di sana mendatangi Ali. Ali pun tidak memerangi, melainkan Ali mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu jawaban mereka, kalau kami itu terserah yang di belakang kami. Artinya bahwa saya kelompok kecil tergantung dari kelompok besar. Kalau memang mereka oke, ya kita oke. Mereka mau, ya kita mau. Lalu mereka memberikan zakat mereka. Silakan ambil, kata mereka. Lalu dibawa sama Sayyidina Ali untuk bertanya kepada Rasul. Dan ternyata Rasul itu sedang melaksanakan ibadah haji. Di mana ibadah haji itu dilaksanakan bersama dengan 90.000 orang dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Dan itu adalah haji wada. Artinya haji pamitan. Wada itu maknanya pamit.
Haji pamitan, haji terakhir, karena sudah setelah itu Nabi sudah nggak berhaji lagi. Nanti setelah ini kayaknya keterangannya. Haji wajib benar. Nanti berarti penjelasan. Summa bangsa mangka kari-kari ngutus, karena mereka itu sudah sudah mau membuka delegasi, membuka kesempatan, yes, artinya diberikan kebebasan, wewenang untuk menyampaikan ajaran Islam. Akhirnya Rasul memutuskan semua bahasa mangka kari-kari ngutus sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ila a'lal Yamani. Marang tanah luwih dhuwure Yaman. Jadi daratan atasnya Yaman dipimpin oleh Mu'ad bin Jabal untuk mengajar. Wa Aba Musa al-As'ari dan Abi Musa al-As'ari ila asfalihi. Ngingsor. Daratan ngingsor Yaman. Wa usahuma lan pesen sapa Rasul huma ing Mu'ad bin Jabal lan Abu Musa al-As'ari. Pesene Nabi bikaulihi yassir wala tu'assir, permudah jangan dipersulit. Itu yang selalu Rasul sampaikan. Yassir wala tu'assir, ya Mu'ad, ya Abal Asar. Mu'ad dan Abu Musa, kalian berikan mereka itu yang terbaik. Permudah, jangan persulit. Langkah awal yang harus kita lakukan ketika ketidaktahuan pada seseorang itu melekat pada dirinya, maka jangan beri banyak pilihan, Bu. Ya, maka jangan banyak beri pilihan. Itulah kenapa kan kita tahu bahwa metode-metode yang diajarkan Rasul itu beragam, bermacam. Ada yang hadisnya satu, perilakunya satu, ada yang perilakunya banyak, hadisnya. Artinya bahwa itu adalah pilihan bagi kita untuk memilih satu di antara contoh yang diajarkan oleh baginda Rasul. Madzhaba ilaihi, silakan ambil dari sekian contoh yang diberikan. Nah, disingkat menjadi madhab. Madhab itu singkatan dari madzhaba ilaihi. Ambil salah satu dari contoh yang diajarkan. Kan banyak sekali. Ketika kita mendatangi satu daerah itu nggak tahu apa-apa, gitu loh. Maka yang diajarkan itu cukup satu, jangan banyak. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Malik ke Abu Hanifah dulu contoh. Imam Abu Hanifah itu datang mengajarkan satu ajaran yang lebih banyak dianut di Asia Pasifik seperti India, Pakistan, Bangladesh. Itu imamnya Abu Hanifah. Imam Malik mengajarkan ke Afrika, Tunisia, Maroko, itu Malik semuanya, Imam Malik. Imam Syafi'i mengajarkan ke Asia, terus Imam Ahmad bin Hanbal, Pasifik juga, tapi bagian atas, seperti Cina, termasuk Taiwan, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Karena mereka diajarkan, karena mereka itu mengajarkan satu pemahaman yang awalnya memang mereka tidak tahu, maka yang diajarkan itu cukup satu, gitu. Cukup satu. Jadi Imam Malik
ketika sholat tidak membaca Fatihah. Imam Abu Hanifah bacanya sir, Imam Syafi'i bacanya jahar, Imam Ahmad bin Hambal baca satu di awal rakaat pertama, kesananya tidak. Ini pernah diajarkan oleh baginda Rasul semua gitu. Tapi kan kalau kita tidak tahu gitu loh, jangan bikin pusing. Supaya orang itu yakin mantap dengan apa yang dilakukan, maka diajarkan satu. Ya sudah, yang namanya suratul Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua, Ar-Rahmanirrahim, ketiga sampai seterusnya. Sehingga apa? Kita mengimani, kita meyakini, ya sudah, itu yang diajarkan, itu namanya suratul Fatihah. Tidak langsung diajarkan ke keempat-empatnya, orang malah bingung nanti. Mau mempraktekkan yang mana? Sehingga kita orang Indonesia yang kebanyakan Imam Syafi'i dari dulu sampai detik ini pun yang namanya suratul Fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Khususnya orang-orang kampung ya, orang-orang kampung, orang-orang pelosok, ya sudah diajarkan satu ajaran itu, satu perilaku itu, satu contoh tersebut, sehingga ada kalanya kadang-kadang orang itu sok pinter apa Islam. Ya dasarnya dengan kebodohannya tersebut berangkat haji dia. Ternyata di haji itu bismillahnya nggak kedengeran. Imam Sudas ketika mengimami langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Pulang-pulang praktek kacau, Bu. Karena dalam pikirannya Islam itu sumbernya di Mekah. Ternyata di Mekah itu nggak pakai bismillah. Berarti selama ini kita keliru. Bukan kita yang keliru, jenengan sing dolane kurang atur. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, Yasir wala tu'asir, itu pesan Nabi kepada Mu'adz dan Abu Musa. Artinya apa? Berikan mereka menyampaikan, kau lihat dulu situasinya. Kalau memang situasinya itu semacam itu, maka terapkan yang ini. Karena Nabi kan banyak sekali memberikan contoh. Jangan kau paksakan. Ini juga sunnah Rasul, ini juga bagian dari yang harus dilakukan. Jangan. Kau ambil satu dari perilaku, kau terapkan di sana, yang mana itu sesuai dengan kondisi lingkungannya. Yang penting masih sunnah. Orang kudu kabeh dilakoni. Bahkan ada kalanya kita tidak boleh nyontoh, Bu. Ya. Ada kalanya contoh yang diberi perilaku yang dilakukan oleh Nabi yang memang tidak perlu dan tidak boleh, bukan tidak perlu, tidak boleh kita contoh. Gitu loh. Ada kalanya. Kayak contoh misalkan sering saya sampaikan ketika Rasul wusul, padahal 100 meter di depan ada air, Rasul langsung tayamum. Itu tidak boleh kita tiru, keliru nih jenengan. Tahu bahwa di sana itu ada air, lalu kita tayamum, dasarnya yo males, dalilnya yo males, nggak sah. Oh ini kan seperti Rasul juga keliru. Kalau kalian itu mengambil contohnya, itu baginda Rasul pernah melakukan itu, nggak boleh kita contoh. Seperti Rasul punya istri 13, wafat tinggal 9, itu pun tidak boleh umat Islam meniru. Apa-apa lah. Itu pun kalau yang berani kan, yang berani. Sing ora wani ya tetap siji. Makanya pesannya Nabi itu yasir wala tu'asir, permudah jangan persulit.
Karena memang tidak bisa kita itu paksakan mereka untuk mengikuti seluruh perilakunya Nabi. Nah, ini juga yang diambil oleh para sahabat-sahabatnya Nabi. Sama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka itu semuanya memanage negara. Kalau Nabi enggak. Nabi mana ada memanage negara? Enggak ada Nabi itu. Tapi bagaimanapun Nabi itu dikawal oleh wahyu. Jadi walaupun tidak memanage negara, negara tetap aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena dikawal oleh wahyu. Ketika sahabat-sahabat yang lain mengatakan, kenapa engkau tidak seperti Rasul? Gua Rasulullah. Aku sih sopo. Beliau Rasul, saya itu bukan Rasul. Nggak boleh sama. Kalau saya tidak memanage negara, kacau negara. Kalau Rasul nggak memanage negara, tetap aman. Karena apa? Karena pasti dikawal oleh wahyu. Kebenaran pasti itu ada pada diri Rasul. Kalau saya salah ya salah, bener pun kadang salah. Orangnya menungsa biasa. Sehingga di hikam itu kan kita dapat cambukan yang luar biasa. Wong kita melakukan kebaikan saja kadang-kadang keliru, apalagi melakukan kesalahan mesti keliru nih, kata hikam. Kita melakukan kebaikan saja kadang diterimanya tidak baik, apalagi kita melakukan kesalahan mesti disalah-salahkan. Kenapa? Ya karena kita memang manusia biasa, kita bukan nabi. Nabi ora mungkin. Nyalana nabi malah kafir. Nabi dikawal karo wahyu. Jadi ya mesti bener ya. Negara pasti aman. Wa qala li Mu'ad. Lan dawu sapa Rasul li Mu'ad marang Mu'ad. Hai Mu'ad, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Setuhune sira iku bakal nekani sira ing kaum ahlal kitab kang duweni kitab. Mu'ad, kamu akan datang di daratan atas Yaman, dataran atas Yaman, kau akan menjumpai para ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Oh, tantangannya berat, Bu. Mu'ad ini. Fa'idha ji'tahum fat'uhum ila an asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mengko nalikane nekani sira ing ahlul kitab lan ngajak sira ing ahlul kitab ila an asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kelawan ngucap syahadatain, fa idza ata'u laka bidzalik, mengko lamun padha nunduk sapa ahlul kitab marang sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono syahadatain, fa akhbirhum, mengko ngandana sira hum ing ahlul kitab annallaha kelawan setukune Allah iku qad farada, teman-teman martuake sapa Allah alaihim ing atas ahlul kitab khamsa salawatin ing salat 5 waktu kulla yaumin wa lailatin ing dalem rino lan wengi. Fa ini uhum ata'u, mangko lamun taat sapa ahlul kitab ata'u laka yakti pada taat sapa ahlul kitab laka barang sira bidzalika kelawan mengkonon-konon perintah salat 5 waktu. Hai Mu'ad, kau akan mendatangi satu kaum di mana kaum itu adalah para ahlul kitab. Ajak mereka untuk mengimani, meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ketika kau menjumpai mereka beriman, meyakini, mengimani, lalu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, fa'akhbir, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan faradu alaihim khamsa salawatin kulla yaumin wa lailatin. Mewajibkan, memfardukan salat 5 waktu
di siang dan malam hari. Fa idzakum ata'u laka bidzalika, maka apabila mereka benar-benar taat, iman, meyakini, mengimani, atau ulaka, maka pasti mereka akan mengikuti apa yang kau sampaikan. Fa'abirhum annallaha qad farada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fa'ala fuqaraihim. Dan sampaikan juga kepada mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad farada alaihim, mewajibkan atas mereka shadaqatan kelawan sedekah yaitu zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, ambil dari sebagian di antara orang-orang yang kaya harta itu, faturaddu ala fuqaraihim, dan berikan kepada mereka-mereka yang tidak mampu, mereka-mereka yang miskin, yang fakir. Fa inhum ata'ulaka, apabila mereka taat iman kepada engkau, kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti mereka akan ata'ulaka, akan mendengarkan apa yang engkau sampaikan. Bidzalika kelawan mengkonon-mengkonon mengeluarkan zakat. Fa iyyaka mangko wadiya sira karo wa karo ima amwalihim, sertane pira-pira mulyane bandane ahlul kitab, maksudnya banda sing wis disakati. Jangan sekali-kali engkau mengambil dari sebagian di antara harta mereka yang sudah mereka keluarkan. Wa iyyaka wadiya sira, jangan pernah berbuat semena-mena. Wattaqi lan wadiya sira da'watal madlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ing dongane wong kang den aniaya, fa innahu, karena setuhune dongane wong kang aniaya, laisa bainaha iku orana aling-aling, orana tutup antarane wong madlum wa bainallah lan ing dalam antarane Allah apa hijabun aling-aling. Ketika kau akan melakukan perbuatan itu, mengambil hak atau merampas sesuatu yang bukan seharusnya engkau rampas, kau mengambil hak orang lain, maka status mereka adalah madlum, mereka orang-orang yang terzalimi. Maka ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu kepada doanya orang-orang yang madlum, orang-orang yang dizalimi, karena sesungguhnya doanya orang-orang yang dizalimi tersebut itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Tuhannya. Manjur, Bu. Ya, manjur. Saya ingat maling kundang, yang menganiaya ibunya, tidak mengakui ibunya, disumpahi tadi watu. Apalagi ini sosok seorang ibu, nggak tahu kita itu kebenarannya malin kundang atau apa. Ya, ini bagian dari sebuah contoh saja. Walaupun banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang didolimi. Ketika seseorang itu didolimi, dirampas haknya, Allah sudah nggak melihat status keimanan, Bu. Ya, Allah sudah nggak melihat status keimanan, tapi Allah melihat status makhluk. Maka siapapun yang didolimi, Allah dengarkan. Allah dengarkan. Karena Allah punya sifat Rahman, Rahim. Beda dengan kita. Kalau kita kan kalau pengen berbuat baik harus ya yang baik juga dengan kita, yang sekufu dengan kita, minimal seiman dengan kita. Kan seperti itu. Lebih sempitnya lagi satu golongan dengan kita. NU apa Muhammadiyah apa LDI? Ditakoni barang. Allah enggak. Siapapun itu, iman gak iman, musyrik, kafir, munafik, segala macam. Kalau mereka tetap yang dinamakan makhluk, Allah mempunyai sifat Rahman, Rahim. Saya teringat sebuah cerita ketika Ibrahim alaihissalam itu dijak jalan-jalan sama Allah.
Ayo Him jalan-jalan melintari alam semesta. Ketemu satu penduduk yang berbuat mungkar, nakal luar biasa. Bagaimana Him menurutmu? Sudah pateni ayo Gusti. Matikan saja orang-orang tersebut. Wong dimai nikmat, orang syukuri kok malah maksiat. Pateni, yo, sudah saya matikan. Aku nurut wis. Sampai 3 kali, 3 tempat itu kata Ibrahim alaihissalam, musnahkan saja, matikan saja. Ya dituruti karo pangeran. Wong pinjaluke kekasih pangeran. Kan kita kalau punya orang pujaan hati, kekasih tercinta, sejaluknya kan dituruti. Ya kan? Kalian punya buah hati, anak semata wayang. Saya jaluk motor, tauna motor, jaluk HP, tauna HP. Yang penting uripe seneng kan? Karena dia itu satu-satunya harapan kita. Kadang-kadang kebodohan kita itu melampaui batas seorang muslim. Kau tumpukan harapanku karo menungso. Siap saya kecewa Bu jenengan. Tak yakini ya. Jenengan mesti kecewa kalau punya harapan sama manusia. Hatta itu suami ataupun anak Bu. Kadang anak nek katut karo wadonan ya lalen sekali aneh Bu. Tumpuan harapan karo pangeran aja karo wong. Keliru. Ya artinya apa? Artinya bahwa kita orang tua lakukan yang terbaik sebagai orang tua gitu loh. Ora usah enggak usah bahasanya enggak usah terlalu muluk-muluk. Nyapa kan rumah ya anakku selesai. Jangan kau bilang dia harapanku, dia tumpuan nanti masa depan waya aku tuang mesti ngurus apa nih utuh anakku semacam-macam karena Pak Ayam buh melayu nang ngendi pranae karo maka tak bela-belain mati-matian kerja di Taiwan ben bocahke bisa mendapatkan pendidikan yang baik itu untuk masa depan kacau ternyata setelah itu ini masih terdengar masih ada geraknya. Tak pikir kayak kemarin jatuh. Masih terdengar dan masih ada waktu. Kusuk nih balik ngrungokne Pak. Saking kusuknya. Imut kabeh. Duwe tumpuan aman. Duwe tumpuannya karo pangeran. Ya lakukan sesederhana. Hanya selayaknya sebagai orang tua, ngrumat anak, ngasih pendidikan, menyekolahkan, masukin ke pesantren dan seterusnya. Samping itu juga kita iringi dengan lantunan doa-doa supaya anak itu sukses, selamat dunia akhirat, tetap iman Islamnya, kayak gitu aja harus. Nggak usah terlalu lebay. Tapi kadang-kadang enak juga sih ya. Enak juga ngobrol sama teman lama pula. Sambil curhat, Abah. Curhat ya. Bodoh dua anaknya, ternyata satunya anak perempuan, satunya anak laki-laki. Yes, apa besan naik. Malah kayak kalian sih dadi pangeran ngatur segala macam. Jodohnya wis ana dhewe. Ayo kita macam-macam. Tapi ya lumrah yang ngono kuwi ya ora masalah wong kudu nabi. Nabi kan ora oleh ngomong saenake. Nabi itu illa wahyu yuha. Tidak boleh bicara sesuai kehendak nafsunya sendiri kecuali wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ya ora masalah. Arane nggo menunjukkan bahwa kita itu benar-benar iman karo pangeran karo Kanjeng Nabi. Orang di siti. Maka kita kata Rasul pesan kepada Muadz, kau jangan ambil harta yang sudah dikeluarkan zakat.
Kalau mereka yang kaya-kaya sudah mengeluarkan zakatnya lalu dibagikan sama fakir miskin di sana, jangan kau ambil juga. Ya. Nabi yang larang urusan jukut. Jangan ambil, biarkan mereka itu membagikan di tempat mereka. Setelah tersalurkan semuanya zakat di sana, maka kau pun tidak boleh mengambil harta sisa dari yang sudah disakati. Jangan rampas, karena itu adalah perbuatan zalim. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa baina wa bainallahi hijabun. Ojo nganti berbuat zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu dongane mustajab. Laisa baina wa bainallahi hijabun. Ora ana tedeng aling-aling. Cuman persoalannya kadang-kadang kita itu merasa terzolimi, ini yang repot tuh. Kita kadang-kadang itu menyimpulkan sendiri aku dizolimi, padahal belum tentu gitu loh. Padahal belum tentu, boleh jadi dia yang melakukan kebenaran, kau yang keliru cuman karena nafsu sehingga merasa kita dizolimi gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang dongane wong dizolimi ke mustajab lah kaling-aling, tedeng aling-aling antara doanya dengan Tuhannya, kau merasa selalu terzolimi gitu loh. Sering kan terjadi satu persoalan, ya dong, namanya realita kehidupan mesti ada persoalan kan, terjadi perselisihan dan lain sebagainya, kau merasa dirugikan, lalu merasa terzolimi, haknya diambil, belum bisa dipastikan bahwa dirimu yang benar, dia yang salah. Oleh karena itu bahwa yang jelas-jelas terzolimi itu adalah mereka yang diambil haknya. Yunani Timot. Yunani. Besok Haji Wada, Haji pamit, lalu pesan-pesan beliau. Intinya bahwa ketika Islam itu sudah mulai berjaya, Nabi juga sudah berani untuk melepaskan para sahabat-sahabatnya sendiri, kirim sana, kirim sini, kirim ke situ untuk menyampaikan ajaran tauhid. Pertama kali yang dikirim adalah Sayyidina Ali untuk ke Yaman, yang sampai detik ini dari negeri Yaman itulah muncul banyak sekali orang-orang yang hebat, ulama-ulama besar dari Yaman. Karena memang pertama kali didatangi oleh Sayyidina Ali, di mana Sayyidina Ali adalah kuncine ilmu. Semua ilmu apa saja ning ngarepe Ali lipas bu, tak prakat wis. Gak ada ilmu yang tidak terselesaikan oleh Sayyidina Ali. Makanya jenengan pengen cepat paham ilmune, sering-sering hadro karo Sayyidina Ali. Ya. Kalian lagi belajar apa, hafalan Quran atau apalah, terserah lah ya. Kan belajar tentang ilmu, sering-sering tawasul, hadro karo Sayyidina Ali. Insya Allah cepat. Saya pernah diberikan amalan itu dari guru. Kalau kamu itu pengen cepat menguasai satu fan ilmu, maka sering hadroh, sering tawasul kali Sayyidina Ali. Dulu sering sekali saya tawasul pada beliau, karena ketika saya menemukan satu kerumitan kebrundel
bulan lah ya dalam pemahaman apa jane itu maksudnya piye dan lain sebagainya. Tawasul dengan sendirinya itu kayak ada nur, kayak ada diberikan cahaya pemahaman dengan dan mudah. Saya punya guru malah lebih hebat, Bu. Yang dulu Iwamid pernah bantu di Pondok Pesantren Al-Futori, namanya Kiai Haji Ahmad Umar Al-Futori. Itu kalau baca kitab terus kitabnya itu susah untuk dipahami, itu langsung tawasulnya sama pengarangnya, langsung tanya. Jangan nggak usah tanya piye carane, ora usah tanya. Itu kalangan wali sudah. Makomnya wis beda. Ketika melihat kok rumet, kok bingung maksudnya piye, itu diam sejenak, matanya merem. Awalnya saya nggak ngerti. Kenapa kok kiai itu kadang-kadang kalau lagi mulang, kalau lagi ngajar itu kok sering koyo ngantuk gitu loh. Koyo ngantuk, koyo tidur gitu loh. Habis itu baca langsung berat, bantermen. Keanehan ini saya pernah pertanyakan dengan paman. Yang kebetulan paman itu satu kelas dulu, waktu di pesantren. Saya tanyakan, terus beliau menjawab, gue kelakuane guru kiai. Kalau mendapat satu kesulitan dalam kitab yang dibaca, itu langsung ditawasuli, dihadirkan yang ngarang, lalu ditanya, ini maksudnya apa? Karena beliau yang mengarang, beliau yang menciptakan menciptakan kitab tersebut, maka dengan gamblang sehingga kiaimu itu lebih mudah untuk memahami. Oh begitu. Artinya apa? Itu terkonfirmasi oleh sahabat waktu di pesantrennya satu atap, satu ruangan, podo alime. Saya juga nggak nanya carane piye. Saya juga nggak nanya karena memang itu bukan wilayah kita. Kalau kalian pengen gitu loh, kalau kalian lagi pengen paham ilmu terus susah, sering tawasul kali Sayyidina. Setelah Ali pulang menghadap Nabi, lalu diceritakan dari awal, pertama mereka memerangi kita sehingga kita desak sampai mereka mundur, lalu saya kembali mengajak mereka, sebagian di antara mereka, bahwa pernyataan mereka itu kami tergantung yang belakang kami. Yang di belakang kami berarti maksudnya itu para pendeta-pendetanya gitu. Yang pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka itu para ahli kitab. Setelah pulang mendapatkan kabar tersebut, ya sudah kalau gitu yang didatengin itu jangan masyarakatnya tapi penggawanya, para pembesar-pembesarnya. Dikirimlah Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Mu'adz di atas, Abu Musa di bawah. Ya. Di atas tanah Yaman, deretan atas, terus sedangkan Abu Musa di daratan bawahnya. Karena memang kita tahu, kita paham bahwa tanah Arab itu undak-undakan, berbukit-bukit, hingga dikirim, dan pesan Nabi cuma satu, yasir wala tu'asir. Ini adalah PR buat kita, khususnya juga bagi para pengurus, ya,
bagi para pengurus deretan atas dari ketua sampai para menterinya. Yasir walatu asir, berikan kemudahan untuk mereka, jangan persulit. Sistem pola belajar mengajar itu pun yasir walatu asir, jangan dipersulit. Ya, memang kadang-kadang sering saya sampaikan di Iwamit ini bahwa jenengan para guru, karena kalian itu punya murid sing wis sepuh, masih untung mereka masih mau ngaji gitu. Jangan berdasarkan kalian ini kan berarti nanti maknanya berubah, nanti bahaya, nanti macam-macam. Gak usah seperti itu. Mutung melalui repot. Dan kemarin kan sudah saya sampaikan. Saya yakin dan seyakin-yakinnya, mereka pun tidak punya niatan untuk merubah maknanya. Kadang-kadang karena lisan kita yang sudah terlalu kaku. Gitu. Diajarin balik meneh. Diajarin kayak gini, melencat meneh. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting dia sregep, senang untuk ngaji. Istimbangannya aku TikTok, aktif ning Facebook, ning ora ngaji. Setuju nih Pak. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, puncak daripada misi yang dibawakan oleh Sayyidina Ali adalah menemukan satu titik temu, satu titik kemudahan untuk penyebaran Islam pada saat itu, karena mereka sudah mengakui kalau kami terserah. Penduduknya, masyarakatnya, kalau kami sih terserah. Ning dhuwur A ya A, dhuwur B ya B. Akhirnya Nabi mengutus untuk mengajak tauhid kepada para penggawa-penggawanya, para pembesar-pembesarnya, para ahlul kitab di sana untuk mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu untuk menyampaikan ketika mereka beriman, sesungguhnya Allah mewajibkan salat 5 waktu, mengeluarkan zakat. Jadi salat sama zakat tok. Naik zakatnya. Tadi waktu Sayyidina Ali, yang penting sholat. Karena ada kemudahan masuk ke sana, tambahi zakat. Ya begitu, bertahap gitu loh. Bertahap, ojo langsung. Kau sudah beriman, kau sudah masuk Islam, maka harus A, B, C, D sampai Z. Pusing bu. Malah mental. Orang li nongkrong ke maksiat, hukumnya fasik. Bubar. Daripada nongkrong mendingan iktikaf. Lah, repot bu. Islam anyaran dikongkon iktikaf ya udunen bu. Yes, seneng nongkrong terus nongkrong. Sing penting waya salat ngono sik, ngono bertahap. Itulah hebatnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Wali Songo, itu luar biasa bu. Keduren, ya dibiarkan. Cara bid'ah ya bid'ah tenan bu. Lah contohnya kok. Cara diomong bid'ah ya bid'ah kok. Orang contohnya kok. Tapi apakah dibiarkan begitu saja? Enggak bu. Biar caranya ben dadi ibadah. Keduren pada saat itu. Karena itu adalah satu adat kebiasaan orang Jawa pada saat itu yang tidak mungkin kita rubah dengan seenaknya sendiri. Cuman mereka memberikan satu kebijakan bagaimana caranya ritual ini menjadi ibadah. Diselipkan kalimat tauhid, tahlil, tahmid, takbir di sana. Ya wis tetap kendurena. Ning mocone ojo Dewi Sri. Daluk tulung segala macam kan. Saya masih
saya masih pernah diajak, karena saya neng daerah Jawa Tengah, bukan Jawa Tengah, Brebes tempatnya. Kalau Brebes itu sudah tidak ada Dewi Sri. Kenduren untuk panenan segala macam itu sudah nggak berlaku. Wong sing panen ya saya bakul kabeh. Nah, zaman biyen ya masih perorangan ya. Tapi kalau ke Jawa Timur masih menemukan Ibu. Saya pernah diajak. Magetan penuh Bapak. Ya, masih. Saya pernah diajak, oh jadi ini yang dimaksud. Anak Dewi Sri, anak Mojo, apa sih bentuknya rupanya manuk segala macam, nggak tahu lah. Ya, pokoknya seingatku saja yang saya sampaikan. Tapi intinya bahwa mereka itu jaluk bantuan, ben dijaga, diselamatkan, panenane, ben panennya apik segala. Oh jadi ini yang ditentang oleh para wali dulu. Ya saya ya biarkan saja. Saya pendatang langsung musyrik segala macam. Oh saya diusir. Yus bene. Tapi bar gue tak dongani. Bar gue tetap tak dong. Artinya bahwa saya pun menyelipkan gitu. Menyelipkan syariat di sana. Nanti lama-lama ya ketika kan yang membacakan itu ritual itu kan wong sing wis sepuh, karena memang sing paham itu. Nek sing wis sepuh ora nenek, ya sudah kan. Generasinya adalah aku dan generasi yang lain gitu loh. Aku nek wis nganggone donga Allahumma yasir umurona, permudah segala urusan, panenan segala macam ya, dimei rizki yang halalan thayyiban mubarakan fi, insyaallah ya hilang dengan sendirinya. Itu kebijakan apa para wali-wali Allah. Makanya kita jangan sekali-kali kadang-kadang menemukan ketidakpasan, ketidakcocokan dengan sesuai syariat yang kita pelajari, itu jangan langsung diterjang mentah-mentah. Kita biarkan saja dulu. Bukan berarti kita pro, bukan berarti kita setuju gitu loh. Enggak, tetap kita tolak. Aku ya ora melu-melu njero ati ngono. Aku ya ora melu-melu. Aku duwe Gusti Allah kok nyapo njaluk Dewi Sri barang. Njero ati tapi ini aja diomongna ya diusir jenengan. Malah itu lebih maturoti, lebih tidak baik sekali. Yasir wala tuasir, permudah jangan persulit. Itulah inti dari ajaran pertama kali yang harus disampaikan oleh dai, para pengajak, supaya mereka yang diajak podo gelem. Ya. Ketika kalian punya naksir sama seseorang, kan kalimat-kalimat manis dulu yang disampaikan. Orangnya baik, perilakunya bagus, wajahnya ganteng, segala macam kan. Itu dulu kan. Baru gue ya turu tok dekok terus. Wis oli. Ya ora apa-apa. Misu-misu ya ora apa-apa. Wis kenal. Tenang aja. Tapi ya memang seperti itu. Doa-doa kita yang kita lantunkan kan yang rayu juga karo pangeran ya. Ya Allah, ya Koni, ya semacam-macam, ya Allah, jenengan sing maha kuasa, maha segalanya, maha kaya, maha welas asih, segala macam. Ujung-ujungnya aku jahat. Ya adabnya memang seperti itu. Sunatullahnya wis kayak gitu. Jadi nggak usah dijerok-jerok. Mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses belajar mengajar untuk belajar ilmu syariat agar a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syabina kalimatu Muhammad wa sallim wa ratul tabarakatal kulli sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain.
اللهم نتم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شر الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع أمور الدنيوية ودينية وحسن مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جود البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا كسر النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأحوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقتا نسل إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ورزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة. Abah, nyuwun barokah doanya untuk suaminya ibu itu Mas Piyah, Mas Piati, yang lagi sakit banget, nggih. Pak Jajuli bin Jingun, cepat sembuh. Pak Jajuli bin Jingun. Pak Jajuli Jingun. Matur suwun Pak Ustaz. Saudara kita semuanya saja yang sedang sakit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah memberikan obat, Allah memberikan kesembuhan. Khususan bila jasadihi Bapak Jasudi sama sifat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi penyebab kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Jasudi mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Berarti timbul lagi. Amin ya rabbal Saja yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini matur suwun Pak Ustaz, dan sama saya nipun. Yes, sami-sami Bu. Ya, terima kasih kepada kami haturkan kepada Al Ustadz Alan Maulana Ibrahim yang telah memberikan ilmu beserta doanya. Semoga Al Ustadz Alan Maulana Ibrahim dan sekeluarga selalu sehat walafiat, menjadi ilmu amin. Menjadi ilmu yang berkah barokah, bermanfaat, maslahat fid dini wa dunia wal akhirat. Dan doa yang kita amini bersama tadi semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Dan semoga kita semua dapat menambah keimanan kita dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Acara demi acara telah berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Marilah bersama-sama kita membaca tahmid yang lengkap. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk menyempurnakan acara hari ini, mari bersama-sama kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. Buka moodnya jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita salam bersama-sama untuk menghantarkan Al Ustaz untuk Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngandap sedaya matur nuwun. Bapak Ustaz.